Assalamualaikum Bu Ratna, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu Tuti. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya minta waktu untuk mau tanya-tanya sedikit ya Bu ya. Ya, boleh, boleh, boleh. Bu Ratna, Ibu biasanya pada saat mengajar pada materi IPAS yang dilakukan di kelas 4 itu, Ibu sering menggunakan metode apa? Kalau biasanya di kelas itu sering menggunakan metode ceramah, Bu. Ceramah. Heeh. Kalau misalnya pendekatan, Ibu sering menggunakan pendekatan apa? Kalau pendekatan lebih ke saintifik, jadi anak-anak nanti ada yang mengamati, kemudian mereka menggali informasi-informasi dari buku. Gitu ya. Terus biasanya siswanya itu antusias nggak Bu pada saat Ibu mengajar materi IPAS? Ya, karena kondisi siswa yang agak lumayan rame ya. Jadi kadang sebagian siswa nanti semangat, kadang sebagian siswa tuh masih merasa bosan dalam belajar di kelas. Mungkin karena metode saya pun sering menggunakan metode ceramah. Terus kalau nilai ulangan itu sendiri IPAS bagaimana Bu? Banyak udah yang di atas KKM? Kalau misalnya masalah ulangan itu karena itu tadi, karena rame anak-anak masih belum semangat, belum termotivasi dengan materi yang saya ajarkan. Jadi nilai ulangannya ya sebagian anak tuntas, sebagiannya masih sedikit rendah. Terus Bu Ratna, pernah tidak Ibu Ratna pada saat mengajar materi IPAS, Ibu mengaitkan dengan nilai-nilai Islam pada materi tersebut? Atau nilai kesehariannya? Ya, nilai keseharian. Ya tergantung materinya ya. Kadang-kadang ada materi yang harus kita kaitkan dengan nilai-nilai Islam, nilai-nilai atau yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Maksudnya gini Bu, nilai-nilai Islam itu Ibu terapkannya tuh di modul. Oh, kalau di modul itu tidak saya tulis. Secara tersirat ya, ya. Secara lisan Ya, ya. Penyampaian materi mungkin secara lisan. Tapi kalau di modul itu tidak ada. Ya. Terus menurut Ibu, anak-anak udah ngerti belum ya konsep-konsep di dalam IPAS itu sendiri? Sebagian sudah mengerti, sebagiannya juga masih kurang. Kalau tugas-tugas yang Ibu kasih ke anak-anak biasanya seperti apa? Tugas-tugas tertulis, ada juga tugas dalam mengerjakan LKPD dalam kelompoknya masing-masing. Terus Ibu merasa selama ini cara ngajar Ibu udah cocok belum untuk anak-anak? Kalau menurut saya itu masih kurang ya Bu Tuti, karena saya masih sering menggunakan metode ceramah, agak jarang bawa anak-anak keluar. Jadi kalau misalnya kita bawa anak-anak keluar untuk mengamati hal-hal yang nyata, misalnya tentang bagian-bagian tumbuhan, misalnya materinya. Jadi kalau kita menunjukkan benda nyatanya, mungkin anak-anak lebih paham. Jadi ini sekarang saya masih merasa kurang karena masih menggunakan metode ceramah. Terakhir ya Bu, kalau boleh milih nih, Ibu pinginnya pembelajaran IPAS itu seperti apa? Kalau boleh saya pilih, saya lebih milih kalau pelajaran IPAS nih lebih di luar ruangan. Ya, kalau dalam ruangan mungkin kita hanya menyampaikan tanpa kasih tahu yang mana sih yang ini, yang mana sih yang ini. Jadi kalau misalnya di luar ruangan, di luar kelas, baik itu di halaman sekolah, jadi kita bisa menunjukkan yang mana yang benda nyatanya. Ya, terima kasih Bu Ratna. Sama-sama Bu Tuti. Sekali lagi terima kasih banyak sudah saya ganggu waktunya ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.